dan kami pulang bersama. Setelah sampai di rumah, aku langsung merawat Mamak seperti biasa. Setelah itu aku tetap di rumah, dan kegiatan rutinku dulu sehabis pulang sekolah, mulai kutinggalkan. Malam hari saat aku masih di ruang tamu untuk belajar. Saat jam mulai menunjukkan angka 11, aku masih asik membaca di ruang tamu. Tiba-tiba dari dalam aku melihat pancaran cahaya kuning oranye sebesar bola basket terbang mendekati rumah kami, dan ia mendarat di tengah halaman rumahku dengan pelan. Saat melihat kejadian ini, kurasa aneh. Aku langsung berdiri dan bergegas melihat cahaya itu dari jendela ruang tamu. Saat kulihat cahayanya sampai menempel ke tanah, dengan pelan-pelan cahaya mulai meredup dan hilang. Aku yang sudah berada di depan jendela langsung keluar dari rumah mencari tahu apa yang sebenarnya. Saat sampai di tempat jatuhnya cahaya itu, ternyata tidak bekas apapun. Apa yang sebenarnya terjadi, gumam lirihku, karena kulihat malam itu hanya rumput tipis yang hijau yang terkena kabut malam. Setelah melihat kejadian cahaya itu, dengan cepat aku berlari kembali masuk ke dalam rumah, berniat untuk menanyakan kepada ayah. Waktu aku sampai di ruang tengah, ayah memang belum tidur. Terlihat ia masih memegang remote dan melihat TV. "Ya, barusan ada cahaya yang turun ke halaman depan," tanyaku, yang terus berjalan mendekati ayah yang sedang tiduran. "Cahaya apa, Bang?" ucapnya yang masih tenang, dan badannya tertutup selimut meski ruang tengah hawanya panas. "Gak tahu ya, kayak bola bercahaya warnanya kuning oranye gitu ya," jawabku yang mulai duduk di sampingnya. Dengan pelan ayah mulai menoleh ke arahku dan memperhatikan apa yang barusan kuucapkan. Ia mulai bangun membetulkan duduk bersila, serta menaruh remote yang ia pegang. "Sini Bang," perintah ayah pelan dengan suara berat. "Iya ya," jawabku singkat. Seminggu yang lalu ayah juga melihat cahaya sebesar bola itu melewati dapur belakang rumah kita, jawab ayah dengan wajah tegang. "Kira-kira itu apa ya?" tanyaku pelan, yang tak ingin membangunkan Niko. "Kurang tahu juga Bang, sudahlah Bang, ayo tidur saja lagian sudah malam," jawab ayah, serta mematikan TV. Setelah itu aku tidur berjajar dengan ayah. Sekilas kulihat Niko yang tidur di samping kanan Mamak sudah tidur pulas, sedang Mamak masih tetap diam membisu terbaring. Padahal malam itu di luar kabut tetap turun dan dingin akan, tetapi di dalam rumah terasa panas. Jam berlalu, malam pun terus berjalan. Kletek-kletek-kletek. Dua arur. Suara dentuman keras dari arah kamar Niko. Aku langsung terbangun karena kaget dan mencoba membangunkan ayah. Tapi ayah sudah bangun dan duduk memandang arah suara dentuman itu. Aku yang sudah duduk, karena suara itu mencoba mendekat ke ayah. "Suara dari apa itu ya?" tanyaku dengan berbisik. "Tak tahu Bang, kedengarannya dari kamar Niko Bang," jawab ayah tenang. Kami berdua dengan pelan melihat dan mulai memasuki kamar Niko. Aku menyalakan saklar lampu di depan kamar Niko, sedang ayah langsung masuk ke kamar Niko lebih dulu. Saat kami sudah sama-sama dalam kamar, kulihat genting dan plafon. Di ujung kamar Niko sudah jebol. Aku memandang lubang itu sebesar nampan, dan puing-puing genting dan asbes berserakan di kamar Niko. "Apalagi ini?" gumam ayah dengan menggelengkan kepalanya. "Kenapa ini ya?" tanyaku. "Sudah Bang, kau balik tidur saja. Besok ayah betulkan kamar adek kau," perintah ayah. Setelah itu, aku kembali ke kamar tengah untuk melanjutkan tidur duluan. Selang beberapa saat ayah ikut tidur di sampingku. Pagi menjelang, seperti kemarin aku melakukan kegiatanku seperti biasanya. Saat semuanya sudah beres, aku berjalan dari dapur menuju kamar tengah dan melihat Niko yang masih tidur. Saat aku mau menyuapi Mamak, aku coba bangunkan dia. "Nik, bangun. Udah siang," kataku sambil memegang dadanya. Ku coba bangunkan berulang-ulang dengan suaraku, tapi tidak ada jawaban. Setelah aku menaruh piring makan Mamak di kasur, aku yang sudah merasa kesal akhirnya konsentrasi untuk membangunkan Niko untuk bersiap sekolah. Waktu tanganku mulai memegang pelan hidungnya yang hangat dan menggoyangkan badannya yang panas, karena niatku sambil bercanda. Setelah itu matanya mulai terbuka dan bibirnya mulai berucap, "Bang, badanku lemas, aku gak kuat lagi," kata Niko. "Lemah? Kenapa kau dek?" tanyaku kaget. "Tak tahu Bang, badanku tak bisa digerakkan, rasanya sakit semua," jawab perintih Niko. Mendengar jawaban itu, aku langsung mencari ayah di gudang belakang. Tadi kulihat ayah sudah bersiap bersih rumah dan mau berkebun di samping rumah. Sesampainya di gudang ayah, sudah tidak ada celaka batinku. Aku berlari ke depan mencari ayah. Saat sampai di halaman, perasaanku lega karena melihat ayah masih ada.
Ia ternyata sedang mengumpulkan sampah. Langkahku yang cepat terhenti tepat di sampingnya. "Yah, Niko sakit ya?" kataku panik. "Sakit apa? Di mana dia sekarang?" tanya ayah yang menghentikan kegiatannya saat itu juga. "Dia gak bisa bangun ya. Sekarang dia di dalamnya terbaring sama mamak," jawab panjangku. Saat itu juga kami langsung berjalan cepat menuju kamar tengah untuk melihat keadaan. "Niko," sesampainya di kamar tengah ayah memandangi dan memegangi kepala dan tubuh Niko. "Kau kenapa, Den?" tanya ayah. "Gak tahu ya, Niko rasanya gak bisa bergerak," jawab Niko dengan suara berat dan mulai menangis kesakitan. Seketika itu juga kami langsung panik dan bingung. Satu masalah belum selesai kini, Niko ikut tergolek di samping mamak. Ayah yang masih terlihat pucat, hanya duduk lemas di samping Niko. Aku sendiri langsung menghampirinya dan memeluk pundak ayah dari samping. "Ya, apa gak sebaiknya kita bawa ke rumah nenek di Solo?" tanyaku. "Mau ngapain ke sana, Ban? Kakek nenek kamu di sana sudah tidak ada semua. Jaraknya juga yo. Lagian, kalau di sana mama kau dan Niko, apa bisa sembuh?" jawab ayah yang mulai panik. "Apa kita bawa ke Medan ya? Kan kakek nenek di sana masih ada," tanyaku lagi. "Ayah sama mama kau sudah berjanji, Ban, tak mau merepotin kakek nenek kau," jawab ayah. "Vin, ayah sama mamang ada perbedaan prinsip dengan keluarga di Medan waktu itu yang tidak bisa dijelaskan dalam cerita ini. Kita bawa saja ke dokter ya, Ban. Sekalian mama kau diajak pula," pinta ayah. Pagi itu, ayah segera pergi keluar untuk mencari kendaraan untuk memeriksakan kondisi Niko serta mamak di kota. Aku sendiri langsung mengambil minyak gosok untuk memijitnya dan mengoles ke sekujur tubuh Niko. Selang beberapa saat mobil datang sudah ke rumah bersama ayah. Aku dan ayah segera menggotong bergantian mamak serta Niko masuk ke dalam mobil. Setelah muatan sudah siap, kami memulai perjalanan. Waktu yang kami tempuh sekitar 3 jam. "Sabar nih, abang akan berjuang demi kau sama mama," ucapku sambil memangku kepala Niko serta mengelus dahinya yang hangat. Sekitar jam 12 lebih kami sampai tempat praktik dokter spesialis. Aku keluar duluan untuk mendaftarkan Niko serta mamak, tapi mereka tetap terbaring di mobil karena tempatnya waktu itu tidak ada. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Niko dipanggil duluan untuk diperiksa. Selang beberapa saat selesai gantian mamak yang diperiksa. Agak ribet memang, kami harus menggotong bergantian mereka berdua. Sekian jam ditunggu, akhirnya aku dan ayah diberitahu kondisi terkini oleh dokter tersebut. "Pak, istri dan anak bapak tidak ada penyakit apapun. Semua kondisinya normal," jelas dokter yang sudah berumur itu sambil menunjukkan hasil pemeriksaannya. "Terus gimana, Dok?" tanya ayah. "Bapak bawa ke alternatif saja atau kiai yang berada di daerah sekitar sini," jelas dokter. "Iya, Dok. Terima kasih," jawab singkat ayah dengan menggaruk kepalanya. "Kira-kira di mana ya, Dok? Mungkin dokter punya rekomendasi," tanyaku. "Coba di daerah bintang-bintang sama Pak Kiai Aloy," terang Pak dokter. Wajah ayah terlihat bingung lagi kala itu setelah mendengar jawaban yang tidak memuaskan hatinya. Begitu juga denganku. Sedangkan dalam lubuk hatiku untuk ingin segera pergi mencari tahu kiai yang disebut oleh dokter spesialis.